Teman-teman, selamat berjumpa lagi di channel Cak Motivator. Dan kali ini saya akan berbagi informasi atau membahas tentang bisnis teknologi hasil pertanian. Jadi kalau di kampus atau kuliah itu, di sana ada yang namanya Fakultas Pertanian, kemudian ada salah satu jurusan yaitu namanya Teknologi Hasil Pertanian. Nah, teknologi hasil pertanian itu memang digunakan untuk mengubah hasil pertanian bahan mentah kemudian menjadi sesuatu yang lebih punya nilai tambah gitu ya. Nah, tapi ini kita akan berbicara yang sederhana yang menjadi satu peluang bisnis untuk kita semua dan sudah bisa dilakukan gitu ya. Karena kalau kita melihat dari hasil pertanian kita ini terus mengalami keberlimpahan gitu ya. Apalagi panen raya, panen raya, panen raya itu banyak sekali. Misalkan produksi jagung saja mengalami peningkatan yang cukup besar. Bahkan juga peningkatan di bidang ekspor jagungnya juga meningkat. Itu dari jagung ya, belum dari hasil pertanian yang lainnya. Juga ada yang mengalami peningkatan. Nah, itu artinya teknologi hasil pertanian di tempat kita memang sangat dibutuhkan gitu ya. Dan itu bisa menjadi lahan bisnis. Di antaranya yang paling sederhana, kita bicara yang paling sederhana saja, nyantai gitu ya, dan bisa dilakukan real gitu ya. Di antaranya adalah mesin pengering hasil pertanian. Misalkan padi, jagung itu kan perlu dikeringkan ya. Kalau jenengan panen pas musim hujan, mengeringkannya susah. Fungsinya ini apa? Teknologi pengering hasil pertanian. Kemudian juga perontok padi, perontok jagung itu menjadi teknologi hasil pertanian sederhana yang bisa dimanfaatkan setiap orang untuk menjadi lahan bisnis. Oke, sebelum kita lanjutkan, untuk Anda yang bergabung atau baru bergabung di channel Cak Motivator atau CMTV ini, silakan Anda subscribe terlebih dahulu, kemudian tekan tombol loncengnya supaya Anda akan mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan kalau channel CMTV ini melakukan update video terbaru. Dan tidak ada ruginya Anda subscribe karena ada ilmu-ilmu baru yang terus kita sampaikan kepada Anda semua. Kemudian juga jangan lupa tekan tombol like, kemudian juga share video ini ke teman-teman Anda, ke kolega Anda melalui media apapun, termasuk diantaranya medsos, Facebook, kemudian juga WhatsApp atau mungkin komunitas Anda secara pribadi ya. Oke, itu yang bisa Anda manfaatkan untuk teman-teman Anda juga. Baik teman-teman, segera kita masuk ke inti pembahasan tentang teknologi hasil pertanian yang bisa dimanfaatkan sebagai lahan bisnis. Tapi sebelumnya, kalau Anda melihat custom saya, ada tulisan sinergi. Ini satu informasi ya. Jadi saat ini ada satu komunitas di mana dengan komunitas itu membantu masyarakat yang ingin terbebas dari hutang bank. Jadi ini artinya ada dua fungsi di sinergi itu, di bisnis sinergi itu, diantaranya mencegah supaya yang belum tersangkut paut dengan hutang dengan bank itu bisa dicegah. Kemudian yang berikutnya, yang sudah terlanjur dibantu untuk segera menyelesaikan itu ya. Caranya seperti apa? Silakan Anda bisa bergabung di komunitas sinerginya. Untuk bergabung nanti Anda bisa melihat deskripsi ya. Di deskripsi ada nomor WA yang bisa Anda manfaatkan untuk bergabung dengan bisnis sinergi ini. Oke teman-teman, kita masuk ke inti pembahasan, yaitu bisnis teknologi hasil pertanian. Kita mulai yang pertama yang dijalankan oleh teman-teman kita, pengering hasil pertanian. Jadi pengering hasil pertanian itu sangat berguna untuk teman-teman tengkulak jagung gitu ya. Jadi pengepul jagung dari para petani, kemudian nanti akan disetor ke pabrikan atau ke pengekspor gitu ya. Nah, dibutuhkan untuk mengeringkan karena kalau panen pada musim hujan, sinar matahari sangat sulit. Kemudian muncullah ide pengering hasil pertanian ini. Nah, sistemnya sangat sederhana. Jadi dibuatkan seperti dipan gitu ya, satu matras atau dipan gitu yang panjang, kemudian di bawahnya ada sarangan. Nah, di bawah sarangan itu ada ruangan, kemudian di ruangan itulah dialiri tapi dialiri suhu panas gitu ya. Nah, suhu panas itu berasal dari pemanas yang terbuat dari api dan batu api gitu. Jadi ada tungku pemanasnya untuk membakar bahan bakarnya. Bahan bakarnya murah,
Karena diambil dari pelet. Pelet itu terbuat dari gergaji, ini ya, sisa gergaji, limbah gergaji itu, yang grajen istilahnya itu ya. Kemudian ada perusahaan yang membuat pelet itu. Jadi dicampur antara grajen itu, limbah gergaji kayu dengan gondorukem ya. Jadi menjadi pelet seperti rokok kecil-kecil patah-patah itu. Nah itu murah. Di Jawa Timur ada di Blitar gitu ya. Murah sehingga itu yang bisa dipakai untuk memanaskan tungku itu. Kemudian tungku itu dikipas atau ditarik dengan seperti blower ya, tapi menarik. Jadi di sini pemanasnya, tungku pemanasnya, pembakarannya dengan pelet itu. Kemudian di sini ada blower. Bukan meniup, tapi menarik suhu panas di sini, ditarik kemudian masuk ke dalam ruangan yang ada di bawah bahan-bahan yang akan dipanaskan itu. Di bawahnya sarangan itu. Kemudian uapnya suhunya akan naik, mengeringkan itu ya. Nah, sesederhana itu. Kemarin ya sekitar 30-an juta ya. 30-an juta untuk biayanya pembuatan itu custom. Jadi itu hanya tungku pemanasnya saja segitu. Kemudian juga ada kipasnya. Nah, kemudian untuk bed pemanasnya itu yang dibikin sendiri gitu ya. Nah, cukup laris ternyata teman-teman, karena pemiliknya ini sendiri juga pengepul jagung gitu ya, pengepul hasil pertanian, biji-bijian. Nah, sehingga selain untuk dipakai mengeringkan punya sendiri, teman-temannya yang juga pengepul hasil pertanian biji-bijian, jagung, padi gitu ya, itu juga ikut di situ. Nah, lumayan bisa menjadi lahan bisnis karena tidak pernah berhenti, masuk terus keluar gitu ya. Nah, itu yang bisa dimanfaatkan bisnis untuk pengering hasil pertanian. Oke, yang berikutnya adalah bisnis selek padi keliling ya. Jadi selama ini kan orang berpandangan bahwa untuk memiliki selek padi itu yang besar gitu ya, punya lahan luas untuk pengeringan gitu. Ternyata ini tidak. Jadi hanya sebuah rumah ya ada halamannya, tapi tidak luas-luas betul juga. Kemudian juga ada 2 mesin yang dipakai, mesin yang di situ, kemudian mesin yang keliling. Jadi ada 2, untuk di situ dan untuk keliling. Nah, teman-teman yang lain cuma 1, ya di rumah, ya untuk keliling gitu ya. Ketika ada pesanan di rumah, kemudian ketika pesanan di rumah untuk menyelek padi itu, menggiling padi itu, memisahkan dari kulitnya itu, ya di rumah nggak ada, keluar gitu ya. Nah, ini biayanya juga cukup murah untuk mendapatkannya. Jadi kisarannya ya antara 7 juta, paling murah ada sekitar 7 juta, 5 juta lah ke atas gitu ya. Nah, itu bisa dimanfaatkan karena ternyata dengan bisnis ini kolega saya, Mas Kolik gitu ya, tiap hari menggiling padi. Jadi kalau tidak di rumah ya keliling, kalau nggak di rumah ya keliling, mesti seperti itu. Ditambah lagi turunan bisnis ini teman-teman, selain menggiling padi, kemudian juga membeli dan punya stok di rumah untuk kebutuhan masyarakat sekitar, padi yang sudah siap dimakan gitu ya, artinya siap dikonsumsi untuk warga sekitar. Dan harganya tentu saja lebih murah daripada toko, karena kan dia memangkas jalur distribusi. Bayangkan kalau misalkan ada pabrikan pengepakan beras gitu kan, sudah ada perusahaannya. Kalau ini kan enggak, menggiling atau kulaan, kemudian digiling di situ, dikepak di situ, selesai, enggak ada jalur distribusi. Jatuhnya lebih murah memang. Nah, itu bisa memberikan keuntungan yang berlipat ya. Selain penggilingan padinya, kemudian jualan beras itu yang sudah digiling, kemudian limbahnya, sekamnya bisa dijual juga. Ya lumayan. Paling enggak 1 karung itu ya bisa 1000 lah, murah, 1.000 rupiah. Padahal bisa berkarung-karung, ratusan karung yang bisa dihasilkan gitu ya, dalam waktu tertentu, 2-3 hari itu. Nah, sudah jadi pemasukan tersendiri. Jadi berlipat ganda loh pemasukannya. Penggilingan padi, jualan beras, kemudian juga hasil limbahnya itu. Nah, itu di penggilingan padi. Yang berikutnya, ini berkaitan dengan pemipil jagung ya. Jadi sudah pernah kita bahas dan ini memang hasilnya juga cukup menjanjikan
pada waktu musim panen raya, ini penghasilan untuk penggilingan jagung atau pemipil jagung itu bisa sampai 1,5 juta sampai 2 juta ya dalam satu hari. Bisa dibayangkan. Itu yang keliling dari mondar mandir itu di desa itu tidak pernah ada habisnya karena orang menanam jagung itu terus bergulir. Paling ada panen raya, kemudian agak turun jumlahnya, kemudian naik lagi gitu ya. Jadi itu juga sangat menjanjikan. Nah, ini peluang-peluang bisnis yang bisa Anda manfaatkan. Oke, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk Anda. Salam dan sukses selalu untuk Anda.